Halo sahabatku, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya John Sung, Jesus my Savior. Sahabatku yang terkasih, puji Tuhan, ya saya mendapat respon cukup baik dari beberapa saudara-saudari yang mendengar, melihat channel YouTube saya dan mereka sungguh katanya terberkati dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Nah, sahabatku yang terkasih, memang ada pro dan kontra, tetapi Anda silakan merenung dan berpikir dan cocokkan apa yang saya jelaskan dengan kebenaran Alkitab. Jangan cepat marah, tetapi berpikir lebih dahulu. Nah, sahabatku yang terkasih, saya melihat banyak video penjelasan mengenai keselamatan, doktrin keselamatan di dalam Alkitab yang disampaikan oleh banyak tokoh, banyak orang, dan bahkan banyak pendeta pun masih bingung. Bagaimana sih sebenarnya jalan keselamatan di dalam Alkitab? Ya, sehingga tidak heran menghasilkan orang Kristen KTP. Orang Kristen yang hanya datang ke gereja tapi tanpa mengerti kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Nah, sahabatku yang terkasih, saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana jalan keselamatan yang sesuai dengan Alkitab. Karena banyak sekali konten-konten di YouTube itu bersaksi, dia udah bertobat, percaya Yesus Kristus. Gara-gara dibawa Tuhan Yesus kayaknya ke sorga lah, jalan-jalan tur lah. Ada juga yang bilang trip to hell. Wah, dia ajak Tuhan Yesus jalan-jalan ke neraka, dilihatkan gini, lalu dia bertobat percaya Yesus. Apakah iman seperti itu bisa menyelamatkan? Saya tanya. Apakah engkau ketika misalnya tidur kemudian bangun, mimpi katanya lihat Yesus, terang, lalu imanmu itu bisa membuat engkau masuk surga? Itu sama sekali tidak. Ya. Engkau hanya jadi Kristen, hanya berganti jubah dari agama A ke agama B. Tapi Anda tidak ngerti. Bukan demikian. Ya. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, coba lihat dulu video dari satu adik ini yang dia bertanya. Ya. Dan bagus pertanyaannya ini, ya, cuman tidak mendapatkan jawaban yang sistematis yang di dalam Alkitab. Ya. Juru selamat, terus berdosa lagi, apakah bisa masuk surga? Hukuman dosa kita kan sudah ditanggung. Orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Coba saya tanya kamu, pernahkah kamu berbuat dosa? Pasti pernah lah, Kak. Menurutmu, kalau sekarang kamu meninggal, apakah kamu yakin kamu masuk surga? Enggak sih, Kak, soalnya aku masih banyak dosa. Contohnya, Kadang aku lupa ibadah, kadang lupa juga berdoa. Atau kalau pergi ibadah juga kadang males-malesan. Aku juga suka marah-marah sama pacarku. Dan masih banyak lagi. nah, kamu yakin gak kamu masuk surga? Nggak tahu juga sih, Kak. Saya takutnya pas mau meninggal, saya nggak sempat mohon ampun sama Tuhan. Aduh, gimana ya? Oke, kita harus tahu bahwa semua manusia tidak bisa masuk surga. Loh, Saudara yang kasih dalam Tuhan begini ya. Jadi saya ini saja, tidak perlu lihat terlalu panjang ini video. Jadi pertanyaan adik ini mungkin mewakili banyak orang Kristen yang bertanya, oh saya ini udah percaya Yesus, tapi kan saya berdosa lagi. Apakah saya bisa masuk surga? Nah, ketika ada yang ditanya, kalau begitu kalau kamu mati yakin nggak mati masuk surga? Oh, nggak tahu juga sih, Kak, karena saya takut. Pada waktu saya nanti mau mati, saya masih berdosa. Nah, bagaimana dong? Kan? Nah, dosa saya apakah diampuni oleh Tuhan atau tidak? Jadi saya takut, Kak. Nah, jadi seorang yang kasih di dalam Tuhan, ya. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini mewakili banyak orang Kristen yang sebenarnya juga belum mengerti apa-apa tentang keselamatan. Ya. Nah, ini sekarang saya jelaskan. Ya. Tapi sebelum saya jelaskan, saya mau kasih statement dulu bahwa begini. Kalau engkau tidak yakin hari ini engkau mati masuk surga, engkau pasti masuk neraka. Renungkan itu, jangan marah dulu.
Kalau engkau tidak yakin bahwa hari ini engkau mati, masuk surga, engkau pasti masuk neraka. Kedua, kalau engkau yakin hari ini mati masuk surga, belum tentu juga engkau masuk surga. Karena mesti dicek alasannya, imanmu sesuai atau tidak. Mari kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini. Oke, kita melihat mulai dari kisah kejatuhan manusia. Ya. Pertama, kita harus tahu bahwa Adam dan Hawa diciptakan sebagai manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna memiliki akal budi, hati nurani. Hatinya tidak pernah berdosa, masih kudus, dan posisinya ditempatkan di Taman Eden. Tempat yang indah, tempat yang tidak ada dosa. Di sekelilingnya ini penuh dengan kebaikan, tidak ada dosa. Ya. Jadi Adam dan Hawa diciptakan memiliki posisinya kudus, hatinya kudus. Posisinya ada di Taman Eden, di lingkungan yang baik, ya. Dan dia tidak pernah berdosa. Dia belum pernah berdosa. Oke. Kedua, nah, manusia diperintahkan untuk membentuk karakter yang kudus. Karakter yang kudus itu apa? Karakter yang kudus itu adalah sesuatu kebiasaan, suatu watak pikiran kita yang cenderung ingin berbuat sesuatu yang baik. Misalnya begini loh, orang bisa dikatakan jujur kalau ada kesempatan dia mencuri, tidak ada yang tahu kalau dia mencuri, tapi dia tidak mau mencuri, itu jujur. Tapi kalau memang dia tidak ada kesempatan untuk mencuri dan tidak ada peluang sama sekali dia untuk mencuri dan dia tidak mencuri, itu belum tentu bisa dikatakan jujur. Jadi ada sebuah ujian, ada sebuah proses dulu. Ya, tes apakah dia jujur atau tidak. Ketika ada peluang mencuri dan dia tetap tidak mau mencuri, walaupun kalau dicuri dia tidak ketahuan, tapi dia tetap tidak mau mencuri, nah itu jujur namanya. Nah, seorang yang kasih di dalam Tuhan, manusia diperintahkan untuk membentuk karakter yang kudus. Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden, memiliki hati yang kudus, pikiran yang kudus. Tapi belum teruji karakternya. Apakah karakternya ini terpaksa dia ada di situ? Tidak ada pilihan. Sehingga dia menjadi otomatis harus taat kepada Tuhan dengan terpaksa mengasihi Tuhan. Tidak ada pilihan. Nah, oleh sebab itulah, untuk menguji manusia, Tuhan meletakkan pohon pengetahuan baik dan jahat di sana. Untuk manusia itu tes karakternya. Apakah dia tetap mentaati Tuhan atau melawan Tuhan? Nah, disinilah manusia menggunakan free will-nya, kehendak bebasnya. Akhirnya dia, singkat cerita, ambil buah pohon pengetahuan baik dan jahat dan berdosa. Poin ketiga, Adam dan Hawa akhirnya gagal membentuk karakter yang kudus. Sehingga membawa akibat dari dosanya itu, pelanggaran terhadap hukum Allah itu, dia menjadi kehilangan posisi yang kudus dan hati yang kudus. Artinya dia dikeluarkan dari posisi itu, diusir dari posisi Taman Eden itu. Kemudian hatinya yang dulunya kudus tidak pernah berdosa, sekarang sudah menjadi dosa. Oke, Anda paham di sini ya. Jadi gagal membentuk karakter yang kudus. Sehingga membawanya kehilangan posisi yang kudus dan hati yang kudus. Nah, kalau kita lihat Alkitab, Bible, kita lihat Bible. Oke. Kita lihat Alkitab di dalam Roma, ya. Pasal 5 ayat 12 ini bunyinya begini. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan dosa itu juga maut, demikian maut telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi gara-gara Adam,
yang ambil itu buah dan Hawa ya, Hawa dulu yang ambil, berdosa sehingga kehilangan posisi yang kudus dan hati yang kudus. Jadi manusia cenderung akhirnya untuk berbuat dosa. Adam itu membawa kepada kita posisi ya, orang yang berdosa. Jadi begini loh, contoh umpamanya ya. Umpamanya itu begini. Saya naik pesawat, kemudian pesawat jatuh di sebuah pulau. Dan semuanya meninggal, hanya saya dan istri saya yang hidup. Misalnya. Kemudian secara otomatis saya disebut, ya, saya survive, akhirnya saya hidup, dan otomatis semua orang akan berkata, oh ini orang pulau ini, penghuni pulau ini. Tanpa disadari, anak saya, keturunan saya, dan seterusnya akan disebut orang pulau itu. Jadi posisinya sudah dibawa ke dalam posisi orang berdosa karena Adam. Dan hati manusia pun cenderung berbuat dosa. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Adakah di dunia ini orang yang tidak berbuat dosa? Tidak ada. Ya. Semua manusia telah berdosa. Oke? Anda paham ini dulu ya? Nah, kemudian kita lihat tadi, poin yang keempat. Dosa harus dihukum. Tidak ada jalan lain untuk menghilangkan dosa. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Jadi dosa harus dihukum. Nah, ya. Saya bacakan lagi di dalam Roma ini. Ayat 14, sungguh pun demikian maut telah berkuasa di zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama yang telah dibuat oleh Adam yang adalah gambaran dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidak sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, Adam, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar kasih karunia Allah dan karunia-Nya dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia itu tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Oke. Ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Sekarang kita lihat lagi bagannya ya. Jadi begini sahabat yang terkasih. Dosa harus dihukum karena dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Sebab upah dosa ialah maut. Karena Allah yang maha adil menuntutnya untuk menghukum dosa, menghukum manusia. Dan Allah yang maha kasih menuntutnya untuk berbuat kasih, menolong manusia. Jadi karena keadilan dan kasih harus balance, harus berjalan dengan baik. Oleh sebab itulah karena begitu besar kasih karunia Allah, ya, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini supaya jangan ada yang binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ia yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan Allah itu tidak sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi mengosongkan dirinya menjadi hamba sama seperti manusia. Jadi dosa harus dihukum. Satu-satunya cara adalah harus ada manusia yang tidak berdosa yang dihukumkan menggantikan dosa semua manusia. Jadi Anda berdosa, saya berdosa, semua manusia berdosa. Kita tidak dapat menolong diri kita sendiri. Walaupun kita berbuat amal ibadah yang banyak, tetapi kita tetap ada dosa. Jadi ibarat begini, dalam satu gelas air putih, ya, kasih baygon
misalnya berapa mililiter? 5 mililiter di dalam gelas itu. Anda tambah air putih lagi, tetap saja baygon itu ada di dalam gelas itu. Anda tambah air putih lagi, tetap saja ada di dalam situ. Tidak bisa. Tidak ada cara lain. Manusia berdosa, dia berbuat baik, beramal segala macam, ya tetap ada dosa, tapi paling tidak hanya orang lihat, oh dia baik ya. Nah, dari luar aja. Mungkin yang kayak saya bilang tadi, kalau di dalam satu gelas ada baygon dalamnya, airnya sedikit, air putihnya, jadi nampak butek hitam. Tapi kalau ditambahkan air putih banyak, agak jernih. Tapi tetap aja kan ada di dalam racun itu kan. Nah, dosa manusia di dalam dirinya tetap ada, tidak mungkin bisa hilang. Oleh sebab itu harus ada orang suci yang menanggung hukuman untuk menggantikan dosa manusia. Jadi tidak ada cara lain untuk menghilangkan dosa. Akal budi kita saja tahu kalau orang mencuri ayam, misalnya curi apa, kambing, ditangkap, diadili, dihukum di penjara. Ada penghukuman. Ya. Dari mana manusia bisa tahu itu? Ya Tuhan yang menciptakan akal budi yang kasih tahu manusia. Jadi diumumkan sebagaimana telah diumumkan di poin 5, Allah itu diumumkan Allah, hukumnya adalah maut, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Bagaimana? Nah, ini saya kasih lihat kemudian selanjutnya. Ini. Jadi begini, akibat hubungan dengan Adam dan Kristus, kita tadi di dalam Roma pasal 5 ayat 12 sampai 19 yang saya bacakan itu, karena hubungan kita dengan Adam ini secara lahiriah jasmania yang beranak cucu dan menghasilkan kita saat ini, hubungan kita dengan dia menjadikan kita posisi orang berdosa. Jadi posisi kita orang berdosa karena kita keturunan dari Adam dan Hawa. Kita semua manusia itu sedang ngantri masuk neraka karena keturunan orang berdosa. Hanya ada dua tempat, sorga dan neraka. Sorga tempat yang maha suci, tempat Tuhan bertata, sedangkan neraka tempat orang yang akan dihukum, orang berdosa yang akan dihukum. Nah, jadi sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, semua manusia sedang ngantri. Ya, semua manusia berdosa sedang ngantri dihukum masuk neraka. Tinggal tunggu kapan matinya saja. Nah, kemudian kan kalau kita baca misalnya di dalam Alkitab ini, biar jelas ya, saya lihatkan Alkitab ini. Ayat yang ke-16 dulu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya. Oke, kata di situ kuncinya percaya. Nanti saya jelaskan bagaimana cara percayanya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Untuk menyelamatkan manusia, Yesus Kristus datang. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Ada catat itu. Barang siapa percaya kepadanya, kepada Yesus, ia tidak akan dihukum. Tapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah penghukuman. Jadi orang yang tidak percaya itu memang udah ada di bawah penghukuman, sedang ngantri dia dihukum, cuma tunggu timing waktunya aja kapan gitu. Ibarat orang yang udah mau dipenggal kepalanya itu, ngantri ribuan orang, satu ngantri. Ya. Jadi semua manusia di dunia ini, keturunan Adam, ada di bawah penghukuman yang sedang ngantri akan dihukum masuk neraka. Oke. Jadi Anda paham ya di sini akan dihukum masuk neraka. Nah, akibat hubungan kita dengan Adam, kita berdosa dan kita sedang ngantri akan dihukum di neraka. Tetapi kan kasih Kristus yang begitu besar, dia datang ke dunia ini dihukumkan menggantikan dosa manusia. Jadi dosa segenap umat manusia
semua manusia ya, ditanggungkan di atasnya. Saya bukakan ayatnya lah. Biar inilah. 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi dosa seluruh dunia. Ada lihat di sini. Yesus Kristus mati di kayu salib bagi dosa seisi dunia. Bagi dosa semua manusia. Oke, kembali ke gambar tadi lagi. Jadi dosa segenap umat manusia yang dari Adam pertama sampai nanti manusia terakhir dihukumkan pada diri Tuhan Yesus Kristus. Sebab begini, orang bunuh 1 orang, 2 orang dihukum mati. Bunuh 1000 orang juga hukuman mati. Bunuh 1.000.000 orang, misalnya Hitler berapa 6 juta orang Yahudi. Ya, kalau mau dihukum ya hukumannya mati. Hukuman ini maksimal, capital punishment yang paling ini, ya, yang paling final apa? Ya, mati. Jadi Tuhan Yesus Kristus mati dihukumkan menggantikan dosa semua manusia. Dia orang tidak berdosa, menanggung dosa manusia dihukumkan. Sekali lagi saya katakan, karena keadilan menuntut Allah untuk menghukum, karena kasih menuntut Allah untuk menyelamatkan manusia. Jadi, mungkin ada yang lagi bertanya, bagaimana dengan bayi kalau mati? Orang yang cacat mental, anak bayi. Oh, mereka pasti masuk surga. Tidak peduli dia bayi siapapun, orang tuanya agama apapun. Ya. Semua bayi di dunia ini kalau mati pasti masuk surga. Kenapa? Karena Yesus Kristus dibenarkan menanggung dosa semua manusia. Dia tidak pilih orang tuanya agama A, agama B. Yang penting ya, bayi itu belum bisa percaya. Bayi itu kan belum bisa percaya. Masa betapa nasib buruknya bayi dilahirkan dari keluarga yang bukan Kristen lalu dia mati, lo masuk neraka. Bukan, Tuhan Yesus mengasihi semua bayi, semua manusia. Ya. Dia masuk surga karena dia belum bisa percaya. Oh, ada yang bilang dosa warisan. Makanya saya bilang, sebenarnya dalam Alkitab itu bukan istilah dosa warisan. Posisi orang berdosa. Bayi itu dilahirkan posisinya orang berdosa. Tapi Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib dihukumkan menggantikan posisinya orang berdosa itu. Maka tadi di dalam Roma itu kita baca, oleh satu pelanggaran semua orang berdosa. Oleh satu perbuatan ketaatan semua orang dibenarkan. Yesus Kristus. Jadi bayi, orang yang cacat mental, idiot, autis dari kecil, mati pasti masuk surga. Ya. Tuhan Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu kemari, mereka lah yang punya kerajaan surga. Ya. Daud bayinya mati, ya, akan masuk surga. Oke, tapi kalau bayi itu akil balik, artinya gini, dia tumbuh dewasa dan bisa membedakan mana benar, mana salah, mana benar, mana salah, ini dosa, ini tidak, maka dia harus dituntut bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau dia sudah besar, sudah akil balik, tidak bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dia harus menanggung hukumannya sendiri. Oke. Jadi, setiap orang yang mengaku dalam hatinya, Tuhan, saya ini orang berdosa loh. Saya dulu ada dalam posisi orang berdosa. Saya sekarang bertobat, mau percaya kepadamu sebagai juru selamat satu-satunya, yang telah mati menanggung semua dosa saya. Dihukumkan menggantikan posisi saya, sekarang saya hidup bagimu. Jadi, engkau Yesus Kristus telah mati bagi saya, sekarang saya hidup bagimu. Hidup yang kumiliki ini bukan milikku, tapi milikmu. Karena aku yang dulu sudah mati. Ada pergantian posisi. Saya berdosa sudah mati. Sekarang hidup saya ini adalah milik Kristus. Karena Kristus yang menyelamatkan saya. Jadi akibat hubungan saya akhirnya dengan Kristus, memandang kepada salib Yesus Kristus itu, saya menjadi orang benar.
Saya diberi posisi yang kudus. Saya ngantri sekarang masuk sorga. Makanya Paulus menulis kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang kudus di Korintus. Orang yang percaya itu orang kudus. Artinya begini, ya, dosa kita ini sudah digantikan, sudah dihukumkan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Kita dibenarkan. Nah, ya. Jadi akibat hubungan kita dengan Kristus, kita dibenarkan. Kita diselamatkan. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana Pak Johnson kalau misalnya berdosa lagi? Udah bertobat, katanya kan, berdosa lagi seperti pertanyaan perempuan tadi itu kan. Nah, mari kita lihat di Alkitab dulu. Nih, 1 Yohanes 2 ayat 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil sehingga akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman yang tidak ada dalam kita. Artinya begini, semua orang yang datang kepada Yesus Kristus dengan rendah hati mengaku berdosa akan disampuni, akan diselamatkan. Tapi kalau kita berkata kita tidak berdosa, oh sombong benar, ya, maka tidak ada pengampunan. Pengampunan itu ada jika orang mengaku bersalah dan diampuni. Jika engkau datang kepada Tuhan, oh tidak, saya tidak berdosa, saya tidak perlu percaya Yesus Kristus, ya maka engkau tanggung sendiri dosamu. Ya. Engkau sucikanlah sendiri. Minta ampunlah kepada siapa? Terserah. Nah, jadi begini. Kalau sekarang saya sudah bertobat percaya pada Tuhan Yesus Kristus, saya masih berdosa enggak? Ya. Dosa standarnya Tuhan itu. Hamartia, dosa itu tidak mencapai standar Allah. Itu susah. Jika di dalam hati dan pikiran aja ada menginginkan sesuatu yang dosa, itu udah dosa. Dan pikiran aja udah dosa. Apalagi perbuatan. Kita bisakah hidup suci tanpa dosa? Tidak bisa. Masih di dalam daging, masih ada dosa. Tetapi karena anugerah Kristuslah yang membuat kita diselamatkan. Jadi saya sekarang udah bertobat percaya Yesus Kristus. Saya mendapat posisi yang kudus. Posisi yang kudus artinya saya sudah masuk di dalam antrian pasti masuk surga. Yesus Kristus telah menggantikan posisi saya mati di kayu salib, dihukumkan bagi dosa-dosa saya. Saya jadi memiliki posisi yang kudus. Kemudian Efesus 1 ayat 13, ketika kamu percaya kamu dimeteraikan Roh Kudus. Dimeteraikan Roh Kudus. Roh Kudus masuk di dalam hati saya. Ya. Ketika saya mengaku bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, Roh Kudus tinggal dalam hati saya. Yohanes 1 ayat 12. Ketika kamu percaya kamu diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi posisi kuasa menjadi anak Allah. Jadi ketika orang sudah bertobat percaya Yesus Kristus sungguh-sungguh, dia ada posisi anak Allah. Posisi orang kudus. Tidak ada dosa yang bisa menyebabkan dia masuk neraka lagi. Karena dia ada dalam posisi percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Hati yang kudus. Ada Roh Kudus dalam hati kita. Oleh sebab itu kalau orang bertobat dan percaya Kristus sungguh-sungguh, dia takut berbuat dosa. Dia berbuat dosa, dia merasa bersalah, menyesal. Dia cinta kebenaran. Dia kalau baca Alkitab ingin terus membahas tentang hal-hal yang rohani. Dan dia semangat ingin memberitakan kebenaran. Ada sukacita menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Nah, itu beberapa ciri orang yang sudah lahir baru. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, tapi ada dosa yang begini, mendatangkan maut katanya. Memang tidak ada satu dosa pun yang bisa menyebabkan kita masuk neraka lagi. Ya. Ketika kita bertobat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi ada dosa yang mendatangkan maut. Apa itu? Kita lihat dulu. 1 Yohanes 5
Ayat yang ke-16. Di sini dikatakan begini, kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Maksudnya itu apa? Dosa-dosa yang bisa diampuni oleh Tuhan adalah dosa yang berhubungan dengan moral, ya, kehidupan, itu bisa diampuni oleh Tuhan. Ya. Jadi berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya berdosa tadi, aduh saya tidak boleh bohong, seharusnya saya salah lagi nih. Nah itu diampuni oleh Tuhan. Ya. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Oh, dosa apa ini? Ya. Yang mendatangkan maut loh. Nah, semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Rupanya kita berbuat dosa, ada dosa yang tidak mendatangkan maut lagi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus Kristus telah menebus semua dosa kita. Jadi semua dosa di dunia ini yang kita lakukan akan diampuni, tidak mendatangkan maut bagi kita. Kalau kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, oke, ayat 20. Ada di. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamah. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi, ya, bawahnya. Sorry. Sorry, hilang ayatnya. 1 Yohanes tadi 5. Aduh, sorry. Nah, ayat yang ke-20 bilang begini. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar. Yesus Kristus Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anak, waspadalah terhadap segala berhala. Segala berhala. Dosa yang mendatangkan maut itu adalah dosa doktrinal. Engkau disesatkan. Engkau nggak mau lagi percaya Tuhan Yesus Kristus. Awalnya engkau percaya kepada Yesus Kristus. Lalu engkau murtad. Meninggalkan imanmu. Mengikuti ajaran sesat. Ya. Mengubah pikiranmu, mengubah hatimu. Sehingga engkau mengikuti berhala. Ya. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Engkau tidak mau lagi, ya, percaya kepada Yesus Kristus. Engkau percaya kepada ilah-ilah zaman ini. Nah, itulah dosa yang mendatangkan maut. Oleh sebab itu, saudara yang kasih di dalam Tuhan, yang paling penting itu adalah kita itu, iman kita itu berdasarkan Alkitab. Jangan sampai kita disesatkan oleh berbagai macam pengajaran-pengajaran. Jadi sahabatku yang terkasih, dimanapun Anda berada, saya harap Anda mengerti ini, ya. Jadi akibat hubungan dengan Adam, semua orang berdosa. Akibat dengan hubungan dengan Kristus, kita semua dibenarkan. Tidak ada dosa lagi yang bisa membuat kita mengalami maut. Karena Yesus Kristus telah mengalami maut bagi kita. Tapi asal kita tetap setia kepadanya. Nah, Wahyu pasal 2. Kita baca Wahyu pasal 2. Wahyu pasal 2. 10 ya. Jangan takut terhadap apa yang harus, ya. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Setia sampai mati. Itu kuncinya. Baru akan dikaruniakan kepadamu mahkota kehidupan.
Jadi, sahabatku dimanapun Anda berada, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mendapat posisi yang kudus, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, hati yang kudus, Roh Kudus masuk dalam hati kita, ketika kita bertobat, berdoa, percaya kepadanya. Tidak perlu suruh pendeta-pendeta tumpang tangan Roh Kudus masuk. Itu sesat itu. Nanti saya akan jelaskan di topik berikutnya. Cukup di dalam hatimu berkata, Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mati di kayu salib, dihukumkan bagi semua dosa saya. Dosa saya yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang, saya serahkan kepadamu, dan saya mau mengikut Engkau. Engkau telah mati bagiku, sekarang aku hidup bagimu. Saya mau mengikut Engkau dengan setia. Itulah yang membuat Roh Kudus masuk dalam hatimu, dan kau akan diselamatkan. Kapanpun engkau mati, pasti masuk surga. Tidak ada dosa yang bisa menyebabkan kau masuk neraka lagi. Ingat, kapanpun mati, pasti masuk surga. Malam ini saya mati, saya pasti masuk surga. Bukan karena saya hebat, karena kasih karunia Yesus Kristus yang sudah mati dihukumkan bagi dosa saya. Nah, di dalam Alkitab lah, di dalam Yesus ada janji keselamatan yang pasti. Tidak ditemukan dalam kitab agama lain manapun. Semua yang lain masih insya Allah. Ya. Sahabatku dimanapun Anda berada, saya harap Anda bisa mengerti ini. Jika ada pertanyaan lain-lain, jika Anda merasa ada sesuatu yang ingin disampaikan, boleh WhatsApp ke nomor saya yang tertera itu, 0812 5876 9200. Mohon sekali lagi, jangan langsung call, V-call apalagi. Tapi, perkenalkan diri dari mana. Nah, nanti baru kita janjian telepon. Karena kadang saya itu di jalan, segala macam. Kadang, karena terlalu banyak yang teror. Jadi saya tidak sembarang angkat telepon. Sahabatku dimanapun Anda berada, percayalah kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah juru selamat satu-satunya. Benarlah perkataan ini. Kata Tuhan, akulah jalan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Orang perjanjian lama percaya kepada Yesus Kristus yang akan datang menebus dosanya. Kita hari ini percaya kepada Yesus Kristus yang sudah datang menebus semua dosa kita. Hari ini saya hidup bukan karena kehebatan saya, tapi karena Tuhan yang memberikan anugerah dalam hidup saya. Bersama saya John Sung, Jesus, my Savior.